Kementerian Kesehatan telah menetapkan batas tarif tertinggi tes swab mandiri sebesar Rp900.000. Lalu bagaimana kesiapan rumah sakit untuk melaksanakan kebijakan ini? Melalui sambungan Zoom sudah bergabung Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Lia Partakusuma. Selamat malam Ibu Lia, bisa mendengar suara kami? Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, ini Kementerian Kesehatan sudah resmi menetapkan batas tertinggi tarif PCR Rp900.000. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Apakah angka ini realistis diterapkan di lapangan, Bu? Pertama-tama tentu kita mesti melihat bahwa sebuah pemeriksaan PCR ini adalah pemeriksaan yang cukup canggih dan memerlukan teknologi yang tinggi. Dan ada beberapa komponen yang akan menyusun sebuah tarif pemeriksaan real-time polymerase chain reaction ini atau RT-PCR. Jadi yang pertama tentu dibutuhkan adalah bahan baku. Bahan baku ini bisa berupa reagensia, baik itu untuk ekstraksi dan sebagainya, kemudian juga untuk peralatan, dan kemudian untuk maintenance peralatan juga, kemudian juga untuk SDM, serta ruangan yang cukup mahal. Karena ruangan ini juga dibutuhkan khusus untuk BSL 2 atau Biosafety Level 2. Dan kemudian masih ada lagi yaitu consumable atau bahan habis pakai yang tentunya dibutuhkan. Nah, reagen-reagen ini ataupun komponen yang dibutuhkan ini tentu akan menentukan berapa harga atau tarif yang bisa dikeluarkan oleh sebuah laboratorium atau rumah sakit dalam memeriksa PCR ini. Nah, kalau memang artinya sudah dipatok harga Rp900.000, artinya komponen untuk pembentuk tarif ini memang haruslah berharga lebih murah dari itu. Artinya harus dipatok lebih rendah. Saat ini harga yang kita berhasil kumpulkan dari beberapa rumah sakit memang bervariasi. Sekitar sekitar 1,1 sampai dengan 1,2 untuk harga dasar. Sehingga awalnya memang kami mengajukan biaya kira-kira Rp1,5 juta untuk harga PCR ini per tes. Nah, ada lagi komponen yang penting lagi adalah jumlah pemeriksaan. Apabila jumlah pemeriksaan dilakukan dalam jumlah banyak, itu harga ini akan menjadi rendah karena jumlah quality control yang digunakan juga akan semakin sedikit. Nah, ini tentu akan bergantung pada harga reagensia serta consumable. Apabila pemerintah bisa menurunkan harga tidak seperti sekarang gitu ya, karena harga reagen itu bervariasi sekali, tentu kami bisa sebetulnya untuk mengikuti harga Rp900.000 itu. Tapi dengan catatan bahwa semua harga bahan baku bisa diturunkan sedemikian rupa sehingga komponen tarifnya itu akan menjadi lebih rendah daripada sekarang. Mungkin seperti itu. Oke, nah berbicara mengenai tarif yang berbeda-beda, Ibu Lia, ini memang di rumah sakit saat ini tarif yang ditetapkan untuk tes PCR ini masih berbeda-beda dan kadang-kadang perbedaannya bisa mencapai Rp500.000. Apa yang menyebabkan tarif ini bisa berbeda-beda, Bu? Ya, jadi harga jual ini kan terdiri dari satu, artinya tarif PCR itu sendiri. Nah, PCR ini tidak sama dari peralatan untuk melakukan PCR ini tidak sama. Ada yang dilakukan secara konvensional dengan peralatan yang beberapa macam peralatan. Ada juga yang otomatis, jadi alatnya ini alat besar dan semuanya dilakukan tidak terlalu banyak step. Dan kemudian ada lagi yang tes cepat molekuler, karena ini pemeriksaan molekuler. Nah, semua tes ini sebetulnya berbeda-beda, ya. Jadi artinya tergantung dari alat yang digunakan. Nah, makin banyak pemeriksaan itu dilakukan menggunakan misalnya taruhlah alat otomatis, maka harga kosnya menjadi lebih rendah. Nah, jadi inilah yang akan mengakibatkan berbedanya harga, dan di samping itu juga ada servis. Nah, servis ini berbeda-beda, ada yang dilakukan di rumah, ada yang dilakukan dengan pemeriksaan khusus, ya, ada juga yang dilakukan secara massal. Nah, sebetulnya pemerintah sudah menyediakan PCR gratis. Jadi untuk pemeriksaan yang dilakukan misalnya di puskesmas atau juga di tempat-tempat pemerintah yang dilakukan secara screening massal, itu sebetulnya sudah gratis. Nah, contoh data di DKI bahwa PCR yang dilakukan dari pemerintah itu ada 50% dan 50% lagi adalah swasta. Nah, yang diatur ini adalah harga swasta tadi yang Rp900.000. Jadi mandiri yang dilakukan pada orang-orang yang memang membutuhkannya bukan karena permasalahan yang perlu dirawat dan sebagainya. Kalau pasien dirawat sudah pasti itu ditanggung oleh pemerintah ya. Misalnya untuk perjalanan atau misalnya untuk melakukan keinginan tahu dari yang bersangkutan gitu. Sebetulnya kalau misalnya masyarakat bisa bersabar, bisa mendapatkan yang gratis, yaitu dengan melakukan pemeriksaan di puskesmas ataupun
yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Oke, ya Ibu Lia, berarti yang membedakan atau yang membuat tarif tes usap atau tes swab PCR ini berbeda-beda adalah alat yang digunakan, dan juga di awal tadi menyebutkan bahwa harga yang disarankan atau diajukan dari adalah dari rumah sakit adalah 1,5 juta begitu ya. Ini berarti 900.000 ini tidak realistis begitu, Bu? Ya, kita sih berharap kalau misalnya ya seandainya bisa ditambahkan oleh pemerintah, misalnya taruhlah 200.000 ditambahkan dari yang 900.000 ini akan sangat menolong. Jadi kalau sekarang sebetulnya ada beberapa lab yang memang bisa memberikan harga 900.000 dengan catatan pemeriksaannya harus cukup banyak. Nah, jadi sekarang yang terjadi dalam beberapa hari ini, beberapa laboratorium tidak menjalankan tesnya lagi, tetapi mereka mengirimkan ke laboratorium lain yang lebih besar. Karena di laboratorium besar ini harga bisa ditekan, kosnya lebih ditekan. Nah, cuma yang menjadi kesulitan kami adalah mungkin saja jumlah dari pemeriksaan mandiri yang selama ini sangat mendukung jumlah tes yang tadinya kita harapkan 38.000 per hari di Indonesia ini kemungkinan besar menurun. Dan satu lagi yang kita takutkan adalah banyak laboratorium yang tadinya hanya memeriksa dalam jumlah tidak banyak, misalnya di bawah 500 tes per hari, mereka tidak akan melaksanakan kegiatan lagi karena kosnya tentu tidak bisa mencukupi dengan harga 900.000 itu. Jadi kalau kami usul yang pertama adalah bisakah harga reagen, kemudian harga consumable dan sebagainya atau alat masuk ke dalam e-katalog pemerintah sehingga harga itu bisa distandarkan. Ini akan sangat membantu banyak laboratorium untuk bisa membantu pemerintah melaksanakan pemeriksaan PCR ini secara mandiri. Dan kedua yang kita harapkan adalah perbanyak pemeriksaan PCR gratis untuk masyarakat. Nah, dengan ini tentu masyarakat tidak perlu mencari ke tempat yang ke tempat yang berbayar begitu, yang mandiri, sehingga mengakibatkan demand atau kebutuhan untuk tempat-tempat mandiri ini meningkat. Kemudian ketiga juga masyarakat mudah-mudahan bisa bersabar bahwa pemeriksaan ini memang sih kalau dilakukan memang dalam 5-6 jam selesai, tetapi karena sekarang ini banyak sekali pemeriksaan yang harus dilakukan, maka lab-lab yang kan adalah lab-lab besar saja, sehingga mungkin waktu antrian ini akan bertambah panjang. Nah, kalau kita bisa 1 hari sampai 3 hari itu masih bagus, tetapi ada juga yang bisa kadang-kadang bisa sampai 1 minggu akibat dari antrian yang cukup panjang di laboratorium besar. Oke, berarti apa yang membuat tes PCR ini begitu mahal, Ibu? Komponen apa? Apakah reagennya ataukah alat-alatnya? Ya, kan kita tahu bahwa untuk ini kan adalah laboratorium molekuler ya. Yang pertama harus disiapkan ada ruangannya. Ruangan itu tidak sama seperti ruangan lab biasa. Dia harus punya kapasitas yang baik untuk keamanan petugas. Namanya biosafety cabinet level 2. Nah, mungkin ini ada gambarnya nih. Jadi ruangan itu tidak boleh, artinya membuat orang-orang yang bekerja di dalamnya itu tertular dengan virus yang harus dia pisahkan menjadi RNA, harus diekstraksi. Maka dia akan bekerja di dalam ruangan khusus, dan kalau kita lihat dia akan bekerja di dalam satu tempat namanya biosafety cabinet. Nah, ini harganya cukup mahal. Jadi kalau memang harus diinvestasikan, lab-lab baru yang membangun lab ini dia harus mempunyai biaya atau modal yang cukup besar. Akan berbeda dengan laboratorium yang sudah settle sebelumnya, yang sudah siap, yang sudah mempunyai peralatan. Nah, jadi pada waktu investasi ini baru dilakukan, maka ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Tetapi kalau labnya sudah lama, dia sudah punya peralatan, itu mungkin tidak terlalu harus dia mempunyai investasi yang besar. Seperti itu. Jadi reagennya juga mahal, dan terutama fasilitas ini yang mendukung ini harus cukup berbiaya cukup mahal. Oke, berarti memang fasilitas dan juga kemudian pengadaan reagen adalah salah satu hal yang penting diperhatikan begitu ya, Bu, untuk menentukan harga tes swab PCR ini. Baik, terima kasih Ibu Lia Partakusuma, Sekjen Persi, sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected.